Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Indriani, SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Waituba, Kabupaten Waikanan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi geografi di LPTK Universitas Lampung, dengan nomor peserta 201502635616. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Waituba. Berikut video praktikum pembelajaran saya. Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang Bu Iin sudah masuk. Nihil. Nihil. Oke. Nihil. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ingat pelajaran kemarin ya. Ya, Bu. Kemarin kita bicara mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk kali ini kita akan bicara mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebagai pertama kali, kalau kita bicara mengenai flora dan fauna di Indonesia, di daerah kita sendiri, apa ciri khas hewan di daerah kita? Harimau. Yang khas Lampung, gajah. Kalau di flora kita yang terkenal, Lampung yang terkenal apanya? Gajahnya. Selain gajahnya, harimau. Apalagi binatang yang dia khasnya daerah kita. Apa? No, bukan ayam. Ayam yang ini juga ada ayam. Sama nggak? Sama. Selain itu apa? Enggak. Jadi sebelum kita bicarakan hal selanjutnya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita lihat dulu. Kalau di Indonesia, hewan itu, flora dan fauna itu dibagi menjadi berapa? Berapa kelompok hewan? Tahu nggak? Dua? Hewan bagian mana sama bagian mana? Api? Hah? Apa? Jadi flora menjadi bukan secara geografi. Fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah. Satu, dia adalah hewan yang lebih berciri ke Asiatik. Ya. Yang kedua, peralihan. Yang ketiga, Australis. Yang seperti apa ciri-ciri untuk hewan yang Asiatik? Contoh hewan Asiatik. Apa? Gajah, Bu. Gajah. Sama dengan negara mana gajah?
itu masuk ke bagian flora fauna yang mana? Asiatik, peralihan, apa peralihan? Bella ya? Aku nggak begitu tahu. Apa Bel? Kenapa dia disebut di daerah peralihan? Kalau hewan yang dia adalah tipe asiatik, artinya ciri-ciri hewan itu sama dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Contoh tadi gajah, kita punya gajah di Lampung, kita punya gajah di Sumatera, tetapi di Thailand juga ada gajah. Kita punya yang namanya harimau Sumatera. Di Thailand ada harimau, dia warnanya putih. Di India itu ada namanya harimau benggala. Artinya apa? Masih sama dengan hewan yang sama. Apalagi burung maleo itu ada di mana? Burung maleo ada di mana? Burung maleo sama komodo itu adalah binatang khasnya Indonesia di daerah peralihan. Di daerah peralihan itu adalah daerah yang justru hewan sama tumbuhannya itu khas, tidak ada di daerah lain. Itu yang disebut daerah peralihan. Contohnya tadi komodo, ada di tempat lain tidak ada. Bu, ada. Tapi semuanya adanya di kebun binatang, bukan, ya kan? Ada di kebun binatang, bukan itu maksudnya. Tetapi binatang itu ada Indonesia, hanya ada di satu tempat. Burung maleo juga hanya di satu tempat, di Kepulauan Sangihe, adanya di Sulawesi. Burungnya kecil dan dia bertelurnya di pasir. Khas Indonesia. Sebelum kita dia bertelurnya di pasir. Khas Indonesia. Sebelum kita bicara tentang apa yang membuat setiap daerah itu memiliki hewan dan tumbuhan yang berbeda, itu dipengaruhi satu, iklim. Yang kedua, kondisi tanah atau endofik. Yang ketiga, geografi. Yang ketiga apa? Apa itu biotik? Abiotik. Apa kata Bu Widi? Abiotik berarti dia adalah benda mati. Ya, nek biotik berarti makhluk hidup. Meliputi apa aja biotik? Tumbuhan, hewan, dan aktivitas manusia. Oke. Nah, fisiografi permukaan tanah. Jadi setiap tinggi permukaan tanah itu dia setiap geografi kan, setiap ketinggian 100 meter suhunya turun berapa? Setiap kita naik ketinggian tinggi tempat itu 100 meter, maka suhu itu turun menjadi 0,6 derajat Celcius. Jadi kalau nanti semakin tinggi kita menjauh, maka suhunya dia semakin turun, semakin rendah. Tanamannya beda nggak? Beda. Sampai nanti di puncak gunung ada yang dia tidak akan ada tanaman sama sekali. Ada Bu, tapi bentuknya adalah tundra atau lembut. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang Wiin. Sebelum materi kita, sekarang Wiin mau ya, perintah ya, tak kasih waktu 2 menit, berani nggak? Berani. Oke, siap. Silakan tulis nama, soal yang 5. Soalnya di sini. Jawabnya A-B-nya aja. Nomor 1 A, nomor 2 B gitu aja. Silakan.
Oke. Ini video kita, tulis apapun informasi dalam materi tersebut. Kalian tulis apa aja yang kalian dapatkan dari materi tersebut. Bisa? Bisa. Setiap 100 meter maka suhunya turun 0,6 derajat Celcius, ya kan? Setiap ketinggian ketinggian tertentu itu ternyata tanamannya berbeda. Dipengaruhi oleh apa? Suhu sinar matahari, ya kan? Jadi semakin tinggi, semakin sejuk, maka tanamannya yang paling tinggi. Daerah sini tidak ada tanaman, nggak ada bu, hanya adanya adalah lumut. Kalau nanti di daerah-daerah produk pembuatan, berarti ini adalah tugas kita tentang pembuatnya ya, yang paling di Indonesia. Indonesia yang asiatik, yang berarti dengan persebaran flora, berarti semuanya. Jawa Timur itu mana ya? Ini Jawa Tengah. Jawa. Berarti Pes kok. Ini Kalimantan. Selalu ini endemik. Abi, mau lempar panas
Jadi nanti di sini di bawahnya kan yang ini kan pretest, yang post test. Lagi satu kali lagi. Sama di sini juga. Semuanya ada. Semuanya ada. Ini kok Ya Bu. Ini fauna Australia. Ini ciri-cirinya. Tidak terdapat kera, jenis burung berwarna banyak. Kalau Indonesia bagian barat, itu tidak banyak burung yang berwarna. Apa contoh burung berwarna? Di daerah Australia. Tadi kamu bilang cendrawasih, kakak tua. Wes nomor. Itu jamnya tak gerak ya kan? Ini yang agak lama yang belakang kayu yang lompat. Kalau tadi jam berapa ya? Habis. Tadi mulai jam berapa? 10. Yuk, berarti Bel, kelompok dulu maju. Pandang.
bagaimana persebaran ini pertanyaan apa? Ini saya bakal kamu kasih biologi. Bagaimana persebaran flora dan fauna terkait dengan dari persebaran flora faunanya? Kalau flora dan fauna di Indonesia bagian Asia dia pencitraan, maka ciri-ciri hewannya itu dia lebih ke asiatik. Yang tadi, oh hewan Indonesia bisa besar, tidak memiliki jantung, banyak sekali macam terus banyak sekali ikan etawan itu banyak sekali monyet. Tapi kalau Indonesia bagian analisis manfaat flora dan fauna yang terdapat. Flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Kamu tahu Bonjol tidak? Tidak. Yang ada di Indonesia. Apa itu? Ya, jangan. Ini adalah gambar persebaran flora dan fauna, ya kan? Ini adalah Indonesia bagian Asia, ini bagian timur. Laos, ini apa tadi kata Bima? Namanya aja. Perkenalkan nama saya Ayu Tati. Perkenalkan nama saya Nurlain Awadi. Perkenalkan nama saya Sophia. Flora dan fauna di Indonesia berikut ini. Ya, pertama itu segera tentang flora dan fauna ini dengan gambar-gambar hewan di bawah ini. Nomor 1 itu ada gajah. Gajah itu adanya di Sumatera di daratan Sunda. Nah, terus nomor 2 ada harimau. Harimau itu adanya di Sumatera di dataran Sunda juga. Nomor 3 ada komodo. Komodo itu adanya di Pulau Jawa atau di daerah Pelabuhan. Nomor 4 anoa adanya di daerah
Ayo. Minum dulu. Terus. Oke. Adanya di Jawa. Nomor 2, persebaran flora endemik di Indonesia. Di bagian barat, pohon jati, pohon cemara, kayu merah kuning, Acacia arnoldi, bunga bangkai. Yang bagian tengah, cemara, pinus, sama bama. Bagian timur, anggrek larat, pohon enoki, pohon matoa, pohon buah merah, sama pohon cendana. Saya baca apa ya? Barat dengan wilayah bagian tengah. Membatasi wilayah Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah. Dua, apa perbedaan karakteristik fauna oriental dan Australia? Fauna oriental merupakan fauna Indonesia di daerah persebaran bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Fauna Australia meliputi hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian timur, Irian, Maluku, Sulawesi, dan fauna endemik. Spesies satwa yang bisa ditemukan di wilayah Indonesia tidak. Satu aja. Kasih satu pertanyaan, satu apa? Kesempatan bertanya. Silakan cek. Siapa yang mau bertanya? Satu dikasih waktu, dikasih satu kesempatan kelompok satu untuk kalian bertanya. Silakan. Boleh? Kamu mau nanya boleh? Ini mereka kelompok satu.